Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yeremia pasal 4. Jika engkau mau kembali, hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Mendapat ancaman dari utara. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri. Berserulah keras-keras, berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Singa telah bangkit dari belukar. Pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang mendiaminya. Oleh karena itu, lilitkanlah kain kabung, menangis dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak surut daripada kita. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, raja dan para pemuka akan kehilangan semangat, para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang, sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh engkau telah sangat memperdayakan bangsa ini dan penduduk Yerusalem dengan mengatakan damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Pada masa itu akan dikatakan kepada bangsa ini dan kepada penduduk Yerusalem, angin panas dari bukit-bukit gundul di padang gurun bertiup ke arah putri umatku, bukan untuk menampi dan bukan untuk membersihkan, melainkan angin yang keras datang atas perintahku. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita sebab kita dibinasakan. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurhakanmu? Dengar, orang memberitahukan dari Dan, mengabarkan malapetaka dari pegunungan Efraim. Peringatkanlah kepada bangsa-bangsa, sungguh ia datang. Kabarkanlah di Yerusalem, pengepung datang dari negeri yang jauh, memperdengarkan suara terhadap kota-kota Yehuda, seperti orang-orang yang menunggangi ladang mereka, mengelilinginya dari segala pihak. Sebab Yehuda telah memberontak terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Tingkah lakumu dan perbuatanmu telah menyebabkan semuanya ini kepadaku. Itulah nasibmu yang buruk, betapa pahitnya sampai menusuk hatimu. Aduh, dadaku, dadaku, aku menggeliat sakit. Aduh, dinding jantungku, jantungku berdebar-debar. Aku tidak dapat berdiam diri, sebab aku mendengar bunyi sangkakala pekik perang. Kehancuran demi kehancuran dikabarkan. Seluruh negeri dirusakkan, kemahku dirusakkan dengan tiba-tiba, tendaku dalam sekejap mata. Berapa lama lagi aku melihat panji-panji itu dan mendengar bunyi sangkakala itu?
Sungguh, bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol yang tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata guncang, dan seluruh bukit pun goyang. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabung, dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya, aku telah merancangnya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripadanya. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah tinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Dan engkau yang memusnahkan, apakah yang hendak kau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kermiji, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memikat matamu dengan celak? Sia-sia engkau memperelok dirimu. Pecinta-pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama, suara putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku, sebab aku binasa di depan para pemburu. Aku yang diberkati Tuhan, Yeremia 4 ayat 1-13 merupakan bagian dari Alkitab Yeremia yang berisi nubuatan tentang kehancuran Yerusalem dan Yehuda. Ayat-ayat ini menggambarkan kondisi bangsa Israel yang telah menyimpang dari Tuhan, menyembah berhala, dan menolak peringatan dari para nabi. Tuhan melalui Yeremia mengingatkan mereka akan konsekuensi dari dosa mereka, yaitu hukuman dan kehancuran. Panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Yeremia mengawali nubuatannya dengan panggilan bagi bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan menjanjikan pengampunan dan berkat bagi mereka yang mau meninggalkan jalan mereka yang jahat dan kembali kepadanya. Firman Tuhan katakan, jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku, dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Tuhan mengingatkan mereka bahwa hanya dengan kembali kepadanya, mereka akan mendapatkan keselamatan dan berkat. Mereka harus menjauhkan diri dari berhala dan menyembah Tuhan yang hidup. Firman Tuhan katakan, dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, dalam keadaan dan dalam kebenaran demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah di dalam Dia. Selanjutnya saudaraku, peringatan akan hukuman yang akan datang. Namun bangsa Israel menolak panggilan Tuhan dan terus berbuat dosa. Yeremia kemudian menyampaikan pesan Tuhan yang berisi peringatan akan hukuman yang akan datang. Tuhan akan menghukum mereka dengan kehancuran dan malapetaka. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan jangan menabur di tempat duri tumbuh. Tuhan meminta mereka untuk membersihkan diri dari dosa-dosa mereka, seperti membuang tanah yang tidak subur dan membersihkan duri. Mereka juga harus melakukan sunat hati, yaitu membersihkan hati mereka dari kejahatan.
Firman Tuhan katakan, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang akan memadamkan oleh karena perbuatanmu yang jahat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, selanjutnya gambaran kehancuran Yerusalem. Yeremia menggambarkan kehancuran Yerusalem dengan gambaran yang mengerikan. Tuhan akan mengirimkan musuh dari utara yang akan menghancurkan kota dan penduduknya. Firman Tuhan katakan, angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi dan jangan tinggal diam. Sebab aku mendatangkan malapetaka dari utara dan kehancuran yang besar. Musuh akan datang seperti singa yang ganas dan akan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Singa telah bangkit dari belukar, permusuhan bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada yang akan mendiaminya. Selanjutnya kesedihan dan penyesalan. Yeremia mengungkapkan kesedihan dan penyesalan atas nasib bangsa Israel. Ia melihat kehancuran yang akan datang dan merasakan penderitaan yang akan dialami oleh rakyatnya. Firman Tuhan katakan, oleh karena itu lilitkanlah kain kabung, menangislah dan merataplah, sebab murka Tuhan yang menyala-nyala tidak akan surut daripada kita. Ia juga melihat bagaimana para pemimpin imam dan nabi tidak dapat menghentikan kehancuran yang akan datang. Mereka telah gagal untuk memimpin bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Raja dan para pemuka akan kehilangan semangat. Para imam akan tertegun dan para nabi akan tercengang-cengang sambil berkata, Tuhan Allah, sungguh Engkau telah sangat memperdaya bangsa ini dan penduduk Yerusalem dan mengatakan damai kiranya ada padamu, padahal pedang telah mengancam nyawa kami. Selanjutnya saudaraku, hukuman yang tidak terhindarkan. Tuhan menegaskan bahwa hukuman yang akan datang tidak dapat dihindarkan. Ia akan menjatuhkan hukuman atas bangsa Israel karena dosa-dosa mereka. Sekarang aku sendiri akan menjatuhkan hukuman atas mereka. Hukuman itu akan datang seperti badai yang dahsyat dan tidak dapat dihentikan. Firman Tuhan katakan, lihat, ia naik seperti awan-awan, keretanya kencang seperti angin badai, kudanya lebih tangkas daripada burung Raja Wali. Celakalah kita, sebab kita dibinasakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, panggilan untuk bertobat. Meskipun hukuman akan datang, Tuhan masih menawarkan kesempatan bagi bangsa Israel untuk bertobat. Firman Tuhan katakan, bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurhakaanmu? Mereka harus membersihkan hati mereka dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Jika mereka bertobat, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Saudaraku, selanjutnya kehancuran yang menakutkan. Yeremia menggambarkan kehancuran yang akan datang dengan detail yang mengerikan. Ia melihat bumi yang tandus, langit yang gelap, gunung-gunung yang goncang, dan kota-kota yang runtuh. Firman Tuhan katakan, aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong, dan melihat keadaan langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata guncang, dan seluruh bukit pun goyang. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Kesimpulan Yeremia ayat 1-31 merupakan peringatan keras bagi bangsa Israel tentang konsekuensi dari dosa mereka. Tuhan memanggil mereka untuk kembali kepadanya, namun mereka menolak dan memilih untuk terus berbuat jahat. Sebagai akibatnya, Tuhan akan menghukum mereka dengan kehancuran yang mengerikan. Namun Tuhan masih menawarkan kesempatan bagi mereka untuk bertobat dan mendapat
keselamatan. Seberapa besar pun dosa kita, hari ini Tuhan menawarkan kesempatan bagi semua anak-anaknya untuk mau bertobat dan mendapat keselamatan yang daripadanya. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.